طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، إخوان وأخوات rahimani wa rahimakumullah, berhubung malam ini ada satu pelajaran saja, dikarenakan ada hajat, maka pelajaran Bulughul Maram pada malam ini, dan insyaallah pada malam ini yakni pelajaran Al-Qawaidul Arba'ah. Kita lanjutkan pelajaran Al-Qawaidul Arba'ah. Nah, kita masih berada pada muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, yakni dalam doa beliau, di mana beliau rahimana wa rahimahullah berkata, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Haula'i thalatha unwan sa'adah. Dan aku memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Rabb penguasa arsy yang agung, yang mempunyai arsy yang agung, agar senantiasa semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi maka dia bersyukur. Ini diberi kenikmatan oleh Allah, maka dia bersyukur. Dan kalimat ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk pada perkataan Syekh, wa idza butuliya sabara, dan apabila diberi ujian atau ditimpa oleh Allah musibah, maka sabara, dia bersabar.
yakni Syekh rahimahullah berdoa dalam mukaddimahnya ini agar supaya orang-orang yang mempelajari kitab beliau dan yang mengajarkan kitab beliau termasuk di antara golongan orang-orang yang memiliki ciri atau tanda kebahagiaan, di mana tanda kebahagiaan itu salah satunya adalah idza betulia sabara. Apabila diberi ujian, maka dia bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Yani wa lanabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kami pasti menguji kalian dengan sesuatu, yaitu berupa sedikit ketakutan, yakni rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan buah-buahan. Allah akan menguji manusia dengan ini semua. Rasa takut dijadikan oleh Allah sebagai ujian kepada manusia. Begitu pula rasa lapar juga adalah ujian kepada manusia. Apakah dia bersabar dalam menanggung rasa laparnya, atau dia tidak bersabar sehingga dia terjatuh dalam melakukan hal-hal yang haram untuk menutupi rasa laparnya. Apakah transaksi dan praktek ribawi yang dia lakukan, atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan seterusnya, untuk menutupi rasa laparnya, karena dia tidak sabar. Maka rasa lapar adalah ujian, salah satu ujian yang Allah berikan. Begitu pula kekurangan harta, ya, fakir, serba pas-pasan kehidupannya, dan seterusnya.
Begitu pula dengan kematian, serta sedikitnya buah-buahan, hasil panen yang tidak sesuai dengan keinginan, dan seterusnya, sebagai ujian kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa balasan amalan, balasan pahala berupa kesabaran mereka di sisi Allah. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, orang-orang yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 156. Begitu pula dalam ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, memperoleh rahmat dan ampunan dari Rabb-Nya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan banyak sekali ujian. Media-media yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian itu banyak sekali. Di antaranya hal-hal yang paling besar dan paling berkesan dalam hati dan pandangan manusia, yaitu apa-apa yang disebutkan oleh Allah di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, yaitu ketakutan, rasa lapar, sedikitnya harta, kematian, dan sedikitnya buah-buahan. Itu semua adalah hal-hal besar yang paling berkesan pada pandangan mata dan hati manusia. Maka Allah uji mereka dengan hal yang paling berkesan tersebut bagi mereka. Nah, kalau memang diuji dengan hal yang sepele, maka itu mereka biasanya manusia tidak menganggap. Maka manusia diuji dengan hal yang paling berkesan begini. Sebenarnya bukan hanya ini saja. Media yang Allah jadikan sebagai ujian untuk manusia. Banyak sekali media-media yang Allah jadikan sebagai ujian untuk manusia. Tetapi ini diantara
berapa hal ini. Nah, maka dari beberapa ayat ini, ikhwan, kita dapat memahami bahwa memang buah yang manis dari kesabaran itu adalah kegembiraan. Orang dia bersabar atas cobaan demi cobaan yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira atas kesabaran. Maka memang hasil dari kesabaran itu adalah kegembiraan. Jika memang dia bersabar semata-mata dalam menghadapi ujian itu adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, dan orang yang bersabar akan mendapatkan ganjaran pahala yang dengan pahala itu tentu dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, yakni pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffa as-sabirun. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan ajrahum atas pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, apakah sempitnya kehidupan atau kesedihan atau yang semisal dari ujian-ujian dalam hidup ini, dia bersabar atasnya, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah semata-mata, maka ingatlah bahwa orang yang bersabar itu diberikan pahala oleh Allah dengan tanpa batas, banyak pahala mereka. Nah, tentu ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bersabar. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seorang yang beriman, menakjubkan keadaannya, yaitu inna amrahu kullahu lahu khairun, segala urusan baginya selalu baik, segala urusan baginya adalah baik. Nah, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali pada orang mukmin saja, orang yang beriman saja. Orang yang beriman tidak bisa menyikapi
semua permasalahan hidupnya ini dengan pahala baginya. Ya, kalau orang mukmin ketika dia mendapatkan kebaikan itu baik bagi dia, ketika dia mendapatkan keburukan itu baik bagi dia. Dewasa, dia pandai mengelola hatinya, mengelola pikirannya, mengelola imannya, bagaimana dia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan. Bagaimana dia menapaki kehidupannya ini. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali orang mukmin saja. Terkadang dia mengalami kekalahan dalam suatu peristiwa, terkadang pula dia mengalami kemenangan dalam suatu peristiwa. Dan itu semua baik bagi dia. Nah, yaitu apa? In asabathu syarra'u syakara wa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lahu. Yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Maka yang demikian itu adalah baik baginya. Dan apabila tertimpa kesulitan, kesempitan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka yang demikian itu baik bagi dia. Ya. Nah, coba bayangkan yang kuat. Ada orang banyak mungkin ketika dia mendapati keberuntungan, kelapangan hidup, harta yang banyak, kebahagiaan, keceriaan, ya mungkin dia bisa bersyukur, bahagia, senang. Kadang-kadang sampai dia mengaplikasikan kebahagiaannya itu juga keliru, bukan pada tempatnya. Tapi itulah bentuk apresiasi, bentuk aplikasi dari dia melahirkan atau mewujudkan kebahagiaan. Tapi ketika dia ditimpa oleh suatu usaha, suatu kesulitan, suatu kesempitan hidup, belum tentu dia bisa bersama. Barangkali dia menggerutu, barangkali dia mengeluh, barangkali dia keluh kesah, ya, dan seterusnya. Atau bahkan dia tidak puas dan mungkin dia bisa menyalahkan takdir Allah. Barangkali bisa sampai setingkat itu. Maka dari itu, hanya orang mukmin sajalah yang semua perkaranya baginya adalah baik. Orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah. Itu ketika dia mendapatkan kebaikan, kelapangan hidup, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah. Dan begitu dia mendapatkan kesempitan hidup, kesusahan, ya, musibah dan seterusnya, dia bersabar. Dan kesabarannya itu adalah baik bagi dia ketika dia ditimpa oleh kesulitan hidup. Dan syukurnya itu pun adalah baik bagi dia ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Itulah sikap yang semestinya ada pada seorang mukmin. Nah, subhanallah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, maka akhwana fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, kalaulah seorang mukmin dia bersikap dengan sikap yang ada di dalam hadis ini, atau dia mengerti dan dia paham dengan kandungan yang ada di dalam hadis yang mulia ini, niscaya keyakinan seorang mukmin
Jika diuji dengan ujian-ujian dan ditimpakan musibah-musibah, adalah bahwa apa yang Allah takdirkan terjadi adalah baik bagi. Kalau dia yakin, dia berusaha untuk mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupannya, maka dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu adalah baik baginya. Meskipun yang Allah takdirkan itu adalah ujian, meskipun yang Allah takdirkan itu adalah musibah, meskipun yang Allah takdirkan itu adalah kesempitan itu, semuanya baik. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua yang terjadi ini tidak terlepas dari takdir Allah, dan yang namanya takdir Allah itu pasti adalah dia adalah baik. Maka dengan itu dia bersabar, maka jadilah pahala bagi dia. Maka inilah sikap seorang mukmin. Nah, dia yakin bahwa Allah mempunyai hikmah di balik itu semua. Allah mempunyai hikmah di balik Allah memberikan dia sakit misalnya. Allah mempunyai hikmah di balik Allah memberikan dia kesempitan hidup. Allah mempunyai hikmah di balik Allah kirimkan kepadanya musibah-musibah. Dia yakin bahwa itu semua baik dan Allah mempunyai hikmah yang besar di balik itu semua. Nah, dan apa? Tentu semua itu adalah karena kasih sayang Allah kepadanya. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kenapa demikian? Ya karena sungguh jika Allah mencintai seseorang, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Barang siapa yang riba atas ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, yaitu inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan menguji mereka. Nah, kalau seorang mukmin dia tahu ini, lalu ketika dia ditimpa oleh musibah, Allah berikan kepadanya ujian, apapun bentuk ujian itu, apapun jenis musibah itu, maka dia pikir ini adalah kebaikan baginya, rahmat Allah atasnya dan bentuk kasih sayang Allah untuk diri. Betul apa? Kasih sayang Allah untuk dirinya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam ayat dalam hadis yang mulia, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, ibtalahum, jika Allah akan menguji mereka, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, baginya keridhaan Allah. Sudah. Siapa yang ridha? Baginya keridhaan Allah. Ridha dengan ujian, ridha dengan musibah, ridha, semua dia ridha. Itu Allah berikan kepadanya kesempitan hidup, dia ridha. Allah berikan kepadanya barangkali sakit, dia ridha. Allah berikan kepadanya kurangnya harta, dia ridha. Atau terkadang Allah mewafatkan orang yang paling dia cintai, dia itu pun dengan itu karena dia yakin ini pasti baik bagi dia. Tetapi keridhaan Allah, baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakht. Dan barang siapa yang murka ketika Allah berikan kepadanya ujian, Allah berikan kepadanya musibah, lalu dia murka, dia benci, dia tidak suka,
Dia tidak puas. Dia seolah-olah mengingkari dan tidak mau terima dengan takdir Allah itu. Salah itu. Ini adalah pemeriksaan Allah. Kalau model seperti ini, seorang muslim dia paham kondisinya yang seperti ini, maka tentu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dia tidak ridho dan tidak terima dengan apa yang Allah takdir. Karena dia terima atau dia tidak terima, dia ridho atau dia murka, dia tidak akan mampu untuk merubah takdir Allah. Tetapi itu tidak ada pilihan lain baginya kecuali dia harus beriman bahwa setiap yang Allah takdirkan itu adalah baik, dan setiap yang Allah jadikan kepadanya walaupun itu musibah, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya dia sampai pada taraf seorang mukmin yang disebut tauhid dan kepada sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu adalah apabila diberikan kepadanya ujian maka dia bersabar, maka itu adalah baik. Dan apabila diberikan kepadanya apa? Rezeki, karunia, maka dia bersyukur. Dan itu adalah baik. Nah, maka ikhwan, azani Allahu wa iyyakum, dengan demikian seorang yang diberikan ujian oleh Allah atau ditimpakan kepadanya musibah barangkali atau ditakdirkan oleh Allah hal-hal yang tidak disukai olehnya itu terjadi dalam hidupnya, itu dia tidak akan merasa didolimi oleh Allah. Dia tidak akan merasa didolimi. Kalau dia tahu ternyata ujian Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Kalau dia tahu ternyata apa yang Allah ujikan kepadanya itu kalau dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Dan kalau dia tahu bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di ghairi hisab, tanpa hisab, tidak akan pernah merasa begini. Walaupun terkadang kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kejadian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Seorang barangkali dia bersemangat, dia barangkali untuk mendapatkan harta benda yang banyak. Tapi ternyata tiba-tiba dia dilengsarkan dari pedang-pedang tersebut. Atau barangkali seseorang sudah lobby untuk bekerja untuk mendapatkan sebuah proyek dan dia sudah mendapatkan janji untuk begitu barangkali tanda tangan saja proyeknya dia. Tapi ternyata begitu dia tanda tangan berubah. Dia tidak mendapatkan tetapi proyek tersebut barangkali dialihkan. Atau dia mendapatkan janji surga dari seseorang, tapi ternyata janji itu tidak dipenuhi oleh orang tersebut. Tentu hatinya sakit, tentu dia merasa kita itu atau dia merasa bahwa ini adalah bencana bagi musibah dan seterusnya. Kalau dia paham dan dia mengerti akan hal ini, saya tidak akan apa? Merasa terjadi. Dan sedikit pun dia tidak merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kenapa? Dia bergembira. Dia bergembira dengan itu semua. Dia bergembira dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia bergembira dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kesempatan untuk dia meraup pahala sebesar-besarnya di sisi Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita baca? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan diberikan balasan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Allah kesempatan untuk dia mendapatkan pahala di sisi Allah, kesempatan untuk dia mendapatkan keridhaan Allah, kesempatan untuk derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, ketika jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan berikan kepada mereka ujian-ujian
Ya, faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan kepadanya itu, maka baginya keridhaan Allah. Faman sa'wa man sakhita falahu sakht. Barang siapa yang murka dengan ujian itu, maka baginya as-sukhtu, kemurkaan Allah. Yang murka, tidak terima, tidak puas, menantang takdir, ya, menggerutu, mengeluh kemana-mana, seolah-olah takdir yang Allah berikan kepadanya itu tidak bagus, dan dia tidak mau, dia tidak ridha dengannya. Maka ada yang terjadi. Maka dia murka dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa ujian-ujian itu, maka baginya pula kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ikhwan, terlalu banyak hadis-hadis kalau kita bacakan dalam tafsir ini, itu seorang dia harus paham dan mengerti bahwa tidaklah ujian-ujian dan musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya itu melainkan menggugurkan dosa-dosanya. Baik Allah, menggugurkan dosa-dosanya. Nah, disebutkan dalam banyak hadis tentunya ya. Jadi itu pun disebutkan oleh hadis-hadis dalam bab ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi di dalam apa? Riyadhus Shalihin. Ada tidak heran kalau para sahabat itu ya. Kalau mereka terlalu mendapatkan kenikmatan dunia yang banyak, justru mereka takut dan bersedih. Takut dan bersedih. Kenapa? Jangan-jangan mereka adalah termasuk di antara orang-orang yang kenikmatan mereka, kebahagiaan mereka itu dipercepat oleh Allah di dunia. Sehingga di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi. Apa? Karena semua balasan atas kebaikan-kebaikan mereka telah dibayar dan diberikan oleh Allah. Maka mereka takut. Orang-orang soleh, para salaf di antara para sahabat. Kalau ke dalam kehidupan mereka itu selalu bahagia, selalu beruntung setiap saat, itu mereka jadi takut. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang apa? Seluruh kebaikan-kebaikan mereka telah salah. Ya, jadi ini adalah orang yang merugi ya. Orang yang merugi. Ketika apa? Dia punya kebaikan-kebaikan, itu Allah hanya balas di dunia dan dia tidak mendapatkan di akhirat. Dia tidak mendapatkan di akhirat. Baik. Masya Allah ya. Para salaf itu selalu meyakini bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan keburukan untuk seseorang, maka Allah akan menahan hukuman atasnya. Allah akan menahan hukuman atasnya. Ini dia melakukan dosa-dosa di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera membalas di dunia. Allah tangguhkan balasan sampai dia larut dalam kemaksiatannya, terus menerus dalam kedurhakaannya. Dia lupa, dia lalai, dia tidak ingat kembali kepada Allah, dan nanti ketika di akhirat baru Allah balas semua keburukan-keburukannya tersebut. Waliyahulillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang itu. Ya. Nah, kalau yang dan makanya dari itu ada di dalam istilah agama itu ada namanya istidrak. Istidrak itu penangguhan. Jadi seorang dibuat lalai terus begitu. Semakin dia lalai, semakin dia merasa bahagia terus. Semakin dia tenggelam dalam kemaksiatan, semakin dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam konteks dunia, dalam konteks dunia. Kenapa? Istidraj supaya apa? Supaya dia lalai dan dia terus berada dalam keadaan demikian, dia tidak ingat kembali, lalu dia wafat dan dalam keadaan demikian dan Allah akan Alhamdulillah. Nah, dari itu kita lihat orang kafir, orang yang sesat. Semakin dia sesat, semakin dia merasa nikmat dalam kesesatan. Ini adalah istidraj. Ini adalah istidraj.
Kalau saja coba bayangkan, kalau saja setiap kali orang bermaksiat, maka mungkin tidak ada lagi manusia yang hidup di dunia. Coba bayangkan, kalau satu kenikmatan dilakukan oleh seseorang, lalu Allah cabut nikmat. Begitu dia lakukan dosa besar, yang satu lagi Allah cabut nikmat pendengaran. Begitu dia jatuh lagi dalam satu kemaksiatan, Allah cabut lagi nikmat penciuman. Dia jatuh lagi dalam satu kemaksiatan, Allah cabut nikmat rasanya. Dia bisa rasa enak atau tidaknya makanan itu misalnya dicabut oleh Allah. Atau begitu ketika dia bermaksiat kepada Allah, Allah lumpuhkan tangannya. Begitu orang dia bermaksiat lagi, Allah lumpuhkan kakinya. Apa jadinya manusia itu? Ya? Tetapi subhanallah, berapa kali manusia bermaksiat kepada Allah, berapa kali berputus asa, berapa kali berulang-ulang kali bahkan ya. Manusia itu mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tangguhkan terus untuk dunia. Nah ini bahaya kalau dia tidak. Karena ini istidraj. Nah beruntunglah orang-orang yang kemudian ketika Allah mengulur waktunya itu, Allah berikan kepada dia hidayah, sehingga disitulah tentang waktu itulah kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah. Beruntunglah mereka. Jadi bagaimana kalau orang yang dia termasuk dalam istidraj, dan dia tidak keluar lagi. Subhanallah. Dari itu bahaya sekali. Ya. Nah, dari sini pentingnya perkara ini sehingga Syekh mendoakan kita, semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar itu ikhwan, ya terbagi menjadi ya. Sabar itu terbagi. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah adalah perkara yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah. Bagaimana bersabar dalam dakwah, bersabar di atas al-haq, dan bersabar di tengah keterasingan, ya. Semua itu butuhkan kesabaran yang berlipat-lipat ganda. Coba untuk taat itu butuh sabar. Kalau orang tidak sabar dalam taat itu tidak bisa orang sabar, tidak bisa orang taat. Iya, bisa orang taat. Jadi kesabaran itu butuh apa? Ketaatan itu butuh sabar. Sabar menahan haus, menahan lapar ketika puasa. Sabar untuk taat. Sabar berdiri berlama-lama dalam sholat. Membaca ayat-ayat dan sholat sesuai dengan tata cara sholat Rasulullah. Ruku yang lama, sujud yang lama, tumanina di dalam sholat. Butuh sabar. Butuh sabar. Ya, kalau orang tidak sabar, sholatnya cepat-cepat mau pergi ke pasar. Iya, mau jualan lah, mau main bola lah, mau main voli lah, macam-macam. Ya, kenapa? Karena memang tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Belajar agama misalnya, sabar. Sabar. Nah, orang belajar agama tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa 1 bulan 2 bulan. Tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Nah, para ulama yang luar biasa ketakwaan mereka, daya hafal mereka. Ya, tidak ada pekerjaan lain bagi mereka kecuali berkhidmat untuk agama. Itu saja mereka membutuhkan waktu puluhan tahun. Itu kan? Belajar. Apalagi juga kita. Kita tentu seumur hidup kita belajar. Maka dari itu Imam Ahmad ya. Para salaf, kita ditanya sampai kapan saja. Saya katakan belajar itu, saya bagi nanti berada dalam ayunan sampai meninggal. Sampai ada di tubuh. Intinya apa? Ya, tidak ada waktu untuk orang itu tidak belajar.
Pada waktu sampai orang itu dia katakan sudah ini masa akhir dari saya belajar. Tidak ada. Tidak ada. Karena ribuan dan jutaan ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh manusia. Iya, jutaan. Jadi bukan gampang ya. Ratusan, ribuan kitab-kitab para ulama yang belum kita baca. Ribuan, jutaan ya persoalan-persoalan agama yang belum kita tahu. Jadi ada sabar dalam belajar. Begitu juga dakwah. Dakwah bersabar dalam dakwah. Bukan sehari dua hari. Berdakwah terus punya banyak pengikut. Bukan. Nah, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah. Siang dan malam. Iya. Bukan siang saja. Tapi siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun didampingi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Itu sama dalam dakwah. 10 tahun lamanya, 13 tahun lamanya di kota Makkah Rasulullah berdakwah. Berikutnya beberapa orang itu. Sampai Rasulullah terpaksa harus berhijrah ke kota Madinah. Sabar dalam dakwah, sabar. Para ulama ya, termasuk Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, kurang lebih 30 tahun lamanya bersabar. 30 tahun membangun markis Darul Hadith di Tanaj. Ya, lama waktunya dalam dakwah. Jadi ini semua butuh apa? Butuh kesabaran. Kesabaran yang berlipat kita ganda dalam ketaatan kepada Allah. Karena semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin berat pula ujian. Kalau anak orang itu baru sedikit saja, ujiannya juga kecil. Kenapa? Setan-setan yang besar ini juga gengsi. Kalau juga mau goda anak-anak kecil itu apa? Dia mau itu goda yang anak-anak yang orang-orang yang levelnya juga di atas. Dia merasakan itu. Sekarang juga misal ada anak-anak di SD, dosen misalnya mengajar anak SD juga ada gengsi. Ya. Anak SD, sudahlah guru-guru TK aja. Ya. Begitu. Jadi orang setan-setan itu juga gengsi kalau godain orang-orang semuanya, kita tipu hati. Azabnya juga dengan maghrib tapi misalnya. Setan pikir ini kelas-kelas yang bawah ini. Kalau sudah azab misalnya 5 waktu, setannya juga udah naik. Ya. Jadi ujian itu makin hari makin naik. Kalau sholat berjamaah misalnya dalam sehari cuma berjamaah 1 kali ya, setan kecil-kecil lagi. Orang cuma jamaah satu hari cuma 1 kali kok. Ya ini orang ini kecil. Ya kasih dia kelas-kelas yang bawah. Dan nanti kalau sudah makin tinggi lagi, makin begitu. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin godaan, ujian. Jadi setan itu juga tingkatan-tingkatan ya dalam ujian. Orang-orang yang masih baru mau hijrah, nanti orang-orang yang sudah di pertengahan hijrah, orang-orang yang sudah menemukan agama mereka, begitu juga para masyayikh, para ahli fikih, para ahli hadis, para ahli tafsir, mereka semua masing-masing punya ujian. Ya, iya kan? Ujian yang berat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru was-sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran. Sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Tingkatan yang kedua atau jenis yang kedua dari kesabaran itu adalah sabar menahan diri dari kemaksiatan, sabar
menahan diri dari kemaksiatan. Nah, itu apa? Ya, seorang hamba harus bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Ya, karena memang yang namanya kemaksiatan itu diiming-imingi, senantiasa diiming-imingi dengan kesenangan. Bukan hanya satu kesenangan. Kesenangan yang bertingkat-tingkat. Tapi itu cuma iming-iming saja. Janji-janji. Ya. Begitulah kemaksiatan. Begitulah apa? Kemaksiatan. Maka dari itu seorang harus bersabar menahan diri dari kemaksiatan. Banyak orang kadang-kadang di pertengahan perjalanan hijrah mereka jatuh. Apa? Tidak sabar menahan diri dari kemaksiatan. Samping kiri kanan banyak orang teman-teman bergaul dan seterusnya yang dulu mereka bersama-sama. Kemudian dia sekarang sedang fokus beribadah dan mereka sedang berhura-hura. Sudah. Mereka senang. Sementara anak bolak-balik masjid, bolak-balik masjid. Kali-kali lah ikut mereka pada. Ya, tidak bersabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Loh, mereka enak-enak. Mereka main, mereka dance, mereka joget-jogetan, mereka macam-macam sudah. Ya. Masya Allah ya. Ada apa ya? Wah, sabar. Menahan diri dari kemaksiatan. Nah, misalnya apa? Setiap jenis kemaksiatan itu diiming-imingi dengan kesenangan ya. Kesenangan yang berlipat-lipat ganda. Misalnya apa? Ya misalnya syirik. Syirik itu dia iming-iming manusia dengan apa? Kesaktian. Ya sakti. Kalau orang-orang syirik itu rata-ratanya larinya itu apa? Sakti. Kalau syirik tidak sakti, itu bagi mereka belum berhasil. Misalnya bisa tebal, anti baco, jalan di atas air, terbang dengan sajadah misalnya, ya, hidup saja orang dan dia, misalnya api keluar dari tangan, ini semua apa? Kesaktian. Jadi syirik itu ini adalah kesaktian. Begitu pula apa? Bid'ah misalnya. Ya bid'ah ini kesenangan, kekayaan, harta, hati yang tenang. Ada orang kita katakan dulu, saya ketika dulu belajar tari sufi ini, saya hidupnya kurang terang. Tapi begitu saya belajar menari sufi, putar keliling sampai 27 kali putaran, 80 kali putaran diikuti dengan apa nyanyian bersama, apa lagu-lagu yang diiringi di situ, maka dia merasa tenang hati. Kalau dia katakan, saya dulu kalau belajar tari, saya tidak tenang. Sekarang efeknya belajar tarian sufi, hati jadi tenang. Ya. Memang itulah apa iming-imingnya apa? Bid'ah. Iming-imingnya bid'ah. Nah, adapun hizbiyah, kekelompokan, ya iming-imingnya kekayaan. Kelompoknya makin banyak, yang dia inginkan adalah apa? Kekayaan, jabatan, pangkat. Nah, begitu seterusnya. Setiap jenis kemaksiatan itu punya iming. Orang harus bersabar dari iming-iming itu. Nah, kenapa? Kenapa orang itu tidak bersabar? Kenapa orang sampai dia harus belajar ilmu tele? Kenapa sampai dia harus belajar ilmu minta kaya, jadi monyet, jadi babi, ya, dia macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Tidak bersabar dalam apa? Menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tahapan yang ketiga dari sabar adalah sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Yani hendaklah seorang mukmin bersabar terhadap takdir Allah
yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, yang menyakitkannya, dan yang tidak menyenangkannya. Kalau takdir Allah itu kan dalam pandangan manusia tidak semuanya baik ya. Tapi kalau dari sisi Allah, semuanya baik. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu semuanya baik. Karena Allah tidak menciptakan atau sesuatu yang buruk itu tidak ada yang datang dari Allah. Datang dari Allah semuanya baik. Walaupun dalam pandangan manusia, terkadang ada perkara-perkara tertentu itu baginya buruk. Kenapa baginya buruk? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka baginya buruk itu perkara. Tapi hakikatnya perkara itu adalah baik. Contoh ya, misal seorang itu dia sakit. Sakit itu kalau dari sisi manusianya dia buruk atau buruk begitu. Ya. Tapi kalau dari sisi Allah baik. Kenapa? Ya kalau dia bersabar menerima sakit itu, maka pahala-pahalanya berlipat ganda, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Maka baik atau tidak? Baik. Ya. Nah, jadi semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Hanya saja terkadang dalam pandangan manusia ada beberapa perkara tertentu yang tidak baik bagi dia. Ya. Nah, tidak baik bagi dia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan, menyakitinya, ya, tidak menyenangkannya, dan seterusnya. Maka ini dianggap tidak baik. Nah, dalam konteks yang demikian inilah seorang hamba harus bersabar. Ketika ternyata takdir Allah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, takdir Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, takdir yang Allah jadikan itu ternyata menyakitkan hatinya misal, nah inilah membutuhkan kesabaran di sini. Iya, ya kalau semuanya menyenangkan hati maka tidak perlu sabar. Iya, kalau menyenangkan hatinya dia butuh syukur saja. Dia butuh syukur. Kalau ketika tidak menyenangkan hati, butuh sabar. Sabar. Nah, supaya apa? Dia harus meyakini. Dia harus meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, kalau apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi, maka tidak ada manusia yang bisa lari dari takdir Allah. Tidak ada. Bukan hanya manusia ya. Tidak ada semua makhluk. Tidak ada seorang pun binatang, tumbuhan, jin, manusia, hewan, semuanya tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu manusia mau atau tidak mau dia harus menerima semua apa yang Allah takdirkan. Persoalannya terkadang apa yang Allah takdirkan itu tidak selalu selaras dengan keinginan hatinya, tidak selalu. Ya, ada banyak perkara yang tidak selaras dengan keinginan hati. Maka disinilah butuh kesabaran. Disinilah ujian apakah dia akan dinaikkan derajatnya atau tidak, yaitu ketika dia berhadapan dengan takdir Allah sesuai dengan kita. Nah, kemudian sabar itu ya Tuhan. Kalau dikatakan ya Ustaz, kita sudah pahamlah sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari, hampiri dari kemaksiatan, sabar ketika menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan hati. Lalu kapan seseorang itu dapat dikatakan sabar ya Ustaz? Ya, kapan seseorang itu dapat dikatakan sabar? Maka hal ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
yaitu innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ada pada hantaman yang pertama, pada pukulan yang pertama. Pada apa? Pukulan yang pertama. Nah, Masya Allah ya. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya kadang-kadang orang itu kan, dia ketika begitu Allah berikan kepada dia ujian, dia berusaha menentang keras. Nanti begitu dia sudah tidak mampu, ya sudahlah saya sabar saja. Itu bukan sabar, itu pasrah dia. Ya, sabar begitu ada ujian datang, tak dia tenang. Tenang, dia yakin bahwa ini semua pasti adalah takdir Allah. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu itu yang tidak tanpa ditakdirkan oleh Allah. Lalu kalau memang ini hal yang menyakitkan bagiku, maka pasti ada sebabnya. Lalu dia tenang di situ, kembalikan dirinya, baru dia cari jalan keluar. Inilah yang dinamakan sabar, yaitu ketika pada hantaman yang pertama. Nah, bahkan Masya Allah ya, sebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu min Allah yabta'una lahu waladu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum." Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Yaitu Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap suatu musibah yang dia dengar daripada Allah. Tidak ada. Yaitu apa? Yad'una lahul walad. Orang-orang mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Thumma yu'afihim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi mereka kesehatan. Wa yarzuquhum. Dan masih memberikan mereka rezeki. Coba anda bayangkan. Allah yang Maha Esa itu sudah diklaim bahwa Allah punya anak. Allah murka terhadap kesyirikan. Tapi Allah sabar, luar biasa kesabaran di sini kata Rasulullah. Ma'ahadun asbar ala ada yasma'uhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas satu keburukan, satu gangguan yang dia dengar dari Allah. Yaitu apa? Yad'una lahul walad. Mereka mengaku mengklaim bahwa Allah punya anak. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Jadi Allah memberi mereka kesehatan. Beri mereka kita bisa. Ada orang jelek-jelekan kita, ada orang kita tapi kita kasih dia uang. Subhanallah. Kita butuh apa? Kebenaran Allah yang Maha Rahman. Demikian adik. Ya. Allah yang Maha menentukan segala sesuatu. Nah. Kemudian apa? Yang berikut. Dari ucapan Syekh ya. Di ucapan Syekh dalam mukadimah tadi itu yang kita syarah adalah ucapan beliau, "Idza tuliya sabara." Apabila diberi ujian maka bersabar. Jadi yang berikut dalam doa beliau ini apa? "Idza u'ya syakara." Apabila keasar. "Idza adnaba istakbara." Apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar, itu memohon ampunan. Ini bagian ketiga dari mukadimah Syekh yang ada dalam doa beliau. Beliau doakan dengan 3 perkara. Yaitu apa?
idza udiya syakara, apabila diberi bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan apabila diberi ujian maka dia bersabar. Dan ini tadi sudah kita syarah. Yang ketiga adalah wa idza adnaba istaghfar, apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Dan ini nanti kita jelaskan pada kesempatan yang berikut. Karena berhubung karena malam ini ada acara pada isi hikmah pernikahan, jadi kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Harapanlah wa penyebaran berikut. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.